Pegunungan Ural, Rusia, pada akhir dekade 1950-an. Udah di Rusia, bagian utara pula. Pemandangannya itu cuma salju, pohon, salju lagi, bukit, salju lagi. Suhunya di siang hari itu bisa mencapai di bawah 0 derajat. Itu siang, apalagi kalau malam. Belum lagi soal wilayah. Pegunungan Ural itu tempatnya sangat terpencil. Apalagi tahun 50-an. Teknologi waktu itu belum bikin pendakian bisa seaman sekarang. Kondisi ekstrim ini bikin pegunungan Ural dijauhi manusia. Kecuali untuk para pendaki. Seperti 9 orang mahasiswa Institut Politeknik Ural yang pada akhir bulan Januari tahun 1959 memulai pendakian di Pegunungan Ural bagian utara. Sayangnya, saat mencapai Kholat Syahel atau yang sekarang disebut Dyatlov Pass, mereka meregang nyawa. Mayat ke-9 pendaki tersebut ditemukan beberapa kilometer dari tenda yang sudah rusak berat. Tendanya terdapat robekan besar. Kondisi mayat, ada yang lidah, mata, dan bibirnya hilang. Dan yang lebih aneh, ada yang hanya mengenakan pakaian dalam. Seakan mereka berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu yang mengancam nyawa. Pertanyaan yang sampai sekarang masih jadi misteri adalah apa atau siapa yang menyebabkan kematian mereka. Dengan kata lain, para pendaki ini terbunuh atau dibunuh. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Di episode kali ini kita akan membahas teori-teori penyebab kematian para pendaki di Dyatlov Pass, Pegunungan Ural, Rusia. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dyatlov Pass diambil dari nama Igor Dyatlov, seorang mahasiswa Institut Politeknik Ural yang memimpin sebuah tim ekspedisi ke bagian utara Pegunungan Ural. Tim itu terdiri dari 9 orang yang tidak lain adalah teman-teman satu kampus Dyatlov. Mungkin semacam mapala kalau di Indonesia. Mendaki gunung sebenarnya bukan sekedar hobi bagi Dyatlov dan kawan-kawan. Mereka sudah mencapai status pendaki profesional level 2. Jika berhasil kembali dari pendakian Pegunungan Ural, atau lebih tepatnya bisa mencapai puncak Otorten, Gunung Otorten, status mereka akan naik ke level 3. Pada tanggal 27 Januari 1959, mereka mulai perjalanan dengan menggunakan kereta api, menumpang truk, lalu berjalan kaki dari kota Visay. Tim Dyatlov mendokumentasikan perjalanan mereka di sebuah buku diary. Di dalam catatannya, mereka mulai pendakian pada tanggal 31 Januari 1959. Sayangnya baru beberapa langkah, cuaca di lokasi tiba-tiba memburuk. Badai salju turun dengan lebat dan berlangsung cukup lama. Akibatnya, ke-9 pendaki tersesat dalam perjalanan menuju ke puncak Kholat Syahel. Perjalanan mustahil untuk dilanjutkan. Mereka kemudian membangun tenda di lereng gunung dan berniat melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Inilah kesalahan utama Dyatlov. Membangun tenda di lereng gunung, di tengah badai salju, adalah tindakan yang sangat berbahaya. 1,5 kilometer ke arah perjalanan pulang, ada lembah pepohonan yang lebih aman untuk menginap. Lalu apa yang membuat Dyatlov memutuskan untuk menginap di lereng gunung? Konon, Dyatlov tidak ingin timnya kehilangan tenaga karena mereka sudah terlanjur naik. Kamu tahu nggak arti dari nama puncak Kholat Syahel? Dalam bahasa Rusia, maknanya adalah gunung kematian. Dan entah ada hubungannya atau tidak, hingga tanggal 12 Februari, tim Dyatlov belum kembali ke kampus mereka. Seminggu kemudian, tim kepolisian dibantu dengan beberapa tentara Rusia memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada tanggal 26 Februari,
tim pencarian akhirnya menemukan lokasi kejadian. Tak disangka, mereka bertemu dengan pemandangan yang sangat horor, ganjil, serta berdarah-darah. Otoritas tempat semula menemukan tenda para pendaki dalam kondisi yang rusak berat. Barang-barang mereka juga masih ada di dalam tenda. Masalahnya, ada robekan besar pada tenda, seperti bekas disayat dari dalam dengan menggunakan benda tajam. Tim penyidik pun bingung, apa yang membuat para pendaki ini merasa terancam sampai-sampai harus membuat pintu darurat. Namun bukan itu saja yang membuat mereka pusing. Ada banyak kepingan puzzle di sekitar lokasi yang bahkan hingga hari ini belum bisa dipecahkan. Misalnya, kondisi mayat para pendaki yang ditemukan tersebar dalam kelompok-kelompok kecil. 2 mayat ditemukan dalam jarak sekitar 2 km dari tenda, di bawah pohon, di dekat bekas perapian kecil. Keduanya tidak memakai sepatu dan hanya memakai pakaian dalam. 3 mayat yang lain ditemukan dalam posisi yang seakan-akan sedang berusaha menuju ke area pepohonan. 4 yang lain ditemukan 3 bulan kemudian di sebuah dasar lereng yang tertutup oleh salju yang tebal. Lalu ini, hasil visum menunjukkan bahwa 3 pendaki mengalami luka yang berat. Misalnya ada yang mengalami patah tulang dada. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Seorang pendaki perempuan ditemukan dalam kondisi kehilangan lidah, mata, sebagian bibir dan tulang tengkorak. Hasil investigasi awal menyatakan bahwa para korban meninggal dunia akibat hipotermia, kondisi di mana tubuh tidak bisa mengontrol suhu akibat cuaca yang terlalu dingin. Tapi, kondisi-kondisi tak wajar di TKP menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang gak percaya kalau para pendaki itu meninggal karena force majeure atau bencana alam. Lalu apa yang menyebabkan mereka meregang nyawa? Teori pertama, para pendaki dibunuh oleh orang-orang suku Mansi yang tinggal di sekitaran pegunungan Ural. Teori ini langsung patah karena visum tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Jejak kaki di sekitar lokasi juga hanya milik para pendaki. Teori kedua adalah yang paling banyak disetujui oleh akademisi, yaitu teori longsoran salju. Penjelasannya sederhana. Longsoran salju membuat para pendaki panik, lalu berusaha membuka tenda secara paksa dengan merobeknya dari dalam. Mengingat tenda sudah terlalu rusak, mereka kemudian bergegas mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Dalam kondisi panik tentu saja. Dan sayangnya, mereka gagal, lalu meninggal karena hipotermia. Teori ini menjadi kesimpulan otoritas Rusia setelah membuka lagi kasusnya pada tahun 2019. Bayangkan, butuh 60 tahun bagi mereka untuk menjawab misteri di Dyatlov Pass. Dan menariknya, teori mereka juga selaras dengan hasil penelitian Institut Teknologi Federal Swiss. Lembaga ini memperkirakan para pendaki menjadi korban jenis longsoran salju yang dikenal dengan nama slab avalanche. Slab avalanche berbeda dari longsoran salju pada umumnya yang bersifat masif, cepat, dan cakupannya luas. Slab avalanche ini terjadi karena salju menumpuk secara pelan ke bagian pintu dan atas tenda. Pendaki baru menyadari bahwa mereka akan terkena longsoran saat tumpukan salju mulai meruntuhkan tenda. Otoritas Rusia menerangkan, saat menghadapi kondisi ini, para pendaki merasa terjebak. Mereka kemudian merobek tenda dari dalam, keluar secara tergesa-gesa dengan pakaian seadanya. Endingnya udah bisa kita ketahui bersama. Oke, tapi itu semua belum bisa menjawab kenapa bagian muka dan tengkorak seorang pendaki bisa hilang begitu saja. Ada yang berpendapat pelakunya adalah binatang buas. Oke, make sense. Tapi kenapa korbannya hanya 1? Sementara tak jauh dari lokasi korban, terdapat mayat 8 pendaki lainnya. Siapapun yang pernah ke Pegunungan Ural pasti paham. Sejumlah area memang bukan ditujukan untuk pendaki pemula. Sekali lagi,
Pegunungan Ural memiliki iklim yang sangat ekstrim. Perubahan cuaca bisa terjadi secara tiba-tiba. Ini tentu saja sangat berbahaya, terutama bagi para pendaki dengan kesiapan atau pengalaman yang minim. Dan jangan lupa kalau Pegunungan Ural ini amat terpencil, sehingga di tempat ini tidak memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memadai, apalagi di tahun 1950-an. Sejumlah pihak sampai menegaskan pendakian Pegunungan Ural hanya bisa dilakukan selama musim panas, yaitu antara bulan Juli sampai Agustus. Sisanya, misi pendakian Pegunungan Ural hampir bersinonim dengan bunuh diri. Tragedi Dyatlov Pass ini menjadi salah satu buktinya. Dan uniknya, selain teori-teori yang berbau ilmiah, tragedi ini juga melahirkan banyak spekulasi yang boleh dibilang liar, bahkan mistis. Misalnya satu teori yang pernah dilaporkan oleh National Geographic, Vice, hingga buku Keith McCloskey yang berjudul Mountain of the Dead. Teori ini berkeyakinan kalau ada keterlibatan militer Uni Soviet dalam tragedi Dyatlov Pass. Para pendaki di Tenggareh berkemah di area pelatihan bom udara milik Uni Soviet. Mereka terbangun setelah mendengarkan bom lalu keluar dalam keadaan panik. Apa dasar teori ini? Ada satu fakta bahwa militer Soviet memang sedang menjalankan program bom udara tak jauh dari lokasi kejadian. Efek bom itu konon bisa membuat manusia mengalami luka-luka persis seperti yang dialami para korban. Bom ini meledak di udara sehingga tidak menimbulkan jejak di daratan. Oke, itu satu dari dua teori yang dikaitkan dengan militer Soviet pada waktu itu. Teori kedua didasarkan pada program senjata radiologis di waktu dan lokasi yang sama. Cuman yang ini buktinya kurang kuat, tapi cukup menjelaskan kenapa beberapa bagian tubuh korban ditemukan unsur radioaktif. Kurang liar. Ini ada satu teori yang pernah ditayangkan Discovery Channel. Teori yang menyatakan jika insiden di Dyatlov Pass disebabkan oleh serangan Yeti. Iya, si Bigfoot itu makhluk seperti kera raksasa dengan bulu berwarna putih, mata merah menyala, dan dipercaya menghuni wilayah Siberia dan Himalaya. Penganut teori ini berargumen, luka para pendaki hanya bisa dibuat oleh makhluk dengan fisik dan kekuatan lebih besar daripada manusia normal. Tentu saja, teori ini tidak didasarkan pada bukti yang solid, melainkan analisis asal comot atau cherry picking yang biasa dilakukan oleh penganut pseudoscience atau mungkin juga penganut teori konspirasi. Kamu boleh ketawa, tapi coba tempatkan dirimu di posisi para pendaki. Pada malam hari, dikala nyawamu sedang terancam akibat longsoran salju, bom udara, atau apapun itu, insting bertahan hidupmu akan meningkat berkali-kali lipat. Kamu mencoba untuk mencari tempat yang lebih aman, mencoba untuk mencari pertolongan. Sayangnya, tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada pertolongan. Hipotermia pelan-pelan menyerang, dan kesadaranmu pelan-pelan menghilang. Di titik itu, kamu tidak lagi berpikir soal Yeti, atau program militer rahasia, atau teori-teori konspirasi lainnya. Kamu cuma bisa pasrah. Ikhlas menjemput kematian yang sudah melambai-lambai di depan mata. Saya Yantina dan rekan saya Rifa pamit undur diri. Semoga arwah para pendaki di insiden Dyatlov Pass bisa mendapatkan ketenangan. Sampai jumpa di Persami berikutnya.